Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Short Family yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita pada pagi hari ini di dalam renungan harian online GSJ Sword Generation Ministry. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan, renungan ini akan saya berikan judul Parakletos, seperti yang saat ini sedang disampaikan oleh Bapak Gembala melalui firman Tuhan di dalam ibadah raya. Kita sedang belajar mengenai penolong atau parakletos di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita setelah Ia naik ke surga. Saya akan memulai renungan ini dengan membacakan dua buah ayat. Yang pertama saya akan ambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat yang kedua, saya akan ambil dari Injil Markus, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-17. Dan firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saya akan membagikan melalui kesaksian, ada dua buah kesaksian yang akan saya sampaikan tentang bagaimana parakletos atau penolong ini berperan besar di dalam kehidupan saya, menjadi penolong saya di saat tidak ada orang yang dapat menolong. Dan saudara, saya mau bagikan ini, saya mau tekankan terutama bagi para pria, terkhusus pria yang sudah memiliki keluarga, ayah, kepala keluarga. Hendaknya hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan, dan kita memastikan hidup kita berjalan dalam jalan kebenaran sehingga penolong itu berfungsi sangat maksimal di dalam kehidupan kita. Karena percayalah, ada momen di dalam kehidupan kita di mana tidak ada satu orang pun yang dapat kita andalkan selain daripada Tuhan melalui Roh Kudus. Yang pertama saya akan ceritakan mengenai anak saya yang kecil, Lionel. Beberapa waktu setelah pada saat setelah kita pulang dari libur Lebaran, ini tidak terjadi secara normal. Jadi normalnya anak saya ini, Lionel, tidur itu biasanya sekitar jam 7 atau 8 malam. Kemudian dia akan tidur sepanjang malam gitu ya. Mungkin di tengah malam sekitar jam 1 ya bangun untuk minta susu. Tapi setelah itu dikasih susu, dia akan tidur lagi. Sampai dengan pagi hari kisaran jam 6, setengah 7 baru dia bangun. Tetapi apa yang terjadi setelah libur Lebaran itu, ada beberapa hari gitu ya. Awalnya kami mengira ini mungkin karena faktor kelelahan, kecapean, tetapi ini berlangsung lebih dari 2 hari, gitu ya. Di hari yang pertama dia jam 3 atau setengah 4 itu bangun seperti orang kaget gitu ya. Saat di tengah tidur dia bangun seperti orang kaget, terus udah nangis kejer sampai lama, gitu ya. Hari kedua berulang seperti itu, dan saya dengan istri mendapatkan kepekaan ini ada sesuatu yang tidak beres. Entah apa, itu kita tidak tahu, dan itu terjadi 2 hari berturut-turut di jam setengah 4 pagi, kisaran. Apa yang kami lakukan di hari ketiga, hal itu terjadi lagi, dan kami berdoa. Kami bangun dan kami berdoa. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi pada saat kami bersatu hati berdoa, kami tengking segala kuasa di luar daripada kuasa Tuhan, kami tengking keluar. Dan sejak hari itu, sejak malam itu, ke malam-malam berikutnya, tidak pernah terjadi lagi.
Entah apa yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah lebaran juga, setelah kami libur lebaran juga, istri saya sakit. Sempat beberapa hari di rumah, panas, naik turun, kita minum obat seadanya, sudah tidak kunjung membaik. Sampai akhirnya di beberapa hari kemudian udah nggak kuat karena memang udah sampai muntah, nggak bisa masuk makanan. Sementara di sisi yang lain juga harus memberikan susu buat Lionel gitu ya. Sehingga akhirnya dibawa ke dokter dan akhirnya dirawat inap. Kejadiannya itu hari Sabtu hari Sabtu siang masuk ke rumah sakit dalam kondisi badan masih panas. Selesai masuk sampai di kamar perawatan, saya tungguin berdua kan di dalam kamar itu. Dia masih sakit karena panas. Tapi sekitar jam 3-an sore, tiba-tiba pinggangnya itu sakit nggak karu-karuan gitu ya. Nah, entah apa yang membuat itu sakit nggak karu-karuan, tapi saya melihat istri saya sampai menangis dan dia sampai saking nggak kuatnya itu sampai meronta-ronta lah ya. Nah, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan pinggangnya gitu ya, karena memang nggak ada historical keseleo atau apa gitu ya. Dan kalaupun keseleo atau salah posisi atau seperti apa itu kan harusnya terjadi dari hari-hari sebelumnya, dan itu tiba-tiba saja terjadi pada sore itu dengan sangat hebatnya sakit itu. Tentu aja kalau kita panggil suster nggak akan cukup banyak menolong. Di situ saya mendapat kepekaan juga untuk kita berdoa lagi. Kami bersatu hati berdoa berdua di dalam kamar perawatan di rumah sakit. Kami tengking segala kuasa di luar kuasa Tuhan. Dan saudara tahu yang terjadi tepat selesai berdoa. Istri saya tidur dan sakit itu tidak pernah muncul kembali sampai hari ini. Nggak tahu apa yang terjadi. Saudara, yang mau saya bagikan adalah Tuhan hidup, Roh Kudus hidup, dan kita butuh. 2 momen dalam kehidupan saya, 3:30 pagi, siapa yang mau saya gangguin? Kemudian istri saya ketika di rumah sakit, siapa mau saya minta pertolongan? Dokter pun belum ada, suster gak akan banyak menolong. Tapi dari 2 kejadian saya alami, Tuhan ada, Tuhan beserta, dan Tuhan menunjukkan bahwa penolong itu ada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami setelah Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Kami tidak ditinggal sendirian dalam hidup kami di bumi ini, kami ada bersama dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, ajar kami hidup benar di dalam langkah kehidupan kami, sehingga kami tahu peranan Roh Kudus itu akan berperan maksimal di dalam kehidupan kami dan sanggup menolong kami di saat tidak ada seorang pun yang mampu menolong kami, dan kami hanya bisa mengandalkan Tuhan dan Kau buktikan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, biarlah ini menjadi pegangan iman kami, biarlah ini menjadi kekuatan kami, sehingga kami sanggup melewati hari demi hari apapun yang terjadi di depan kami. Baik, buruk, sulit, mudah, semua kami akan jalani bersama Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, kiranya kesaksian saya memberkati dan memberikan kekuatan bagi saudara semua. Shalom.